Halo semuanya, saya Imelda Simbolon dari kelas 12 IPS Unggulan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah negara Mesir. Latar belakang Mesir memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia karena persamaan agama, yaitu mayoritas memeluk agama Islam. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir di Universitas Al-Azhar. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Dan yang terakhir, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji Arab. Kemudian, peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Yang kedua, aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo. Yang ketiga, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda. Yang keempat, ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia yaitu Haji Agus Salim dan Mesir yaitu Fahmi Nokrashi Pasha tanggal 10 Juni 1947. Yang kelima, mengirim delegasi Mesir yaitu Abdul Mumin ke Yogyakarta. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Belanda. Lalu, proses Indonesia mendapatkan pengakuan dari Mesir yaitu peranan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang belajar di Mesir yang ditunjukkan dengan menanamkan bibit-bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Kemudian, delegasi Indonesia pertama Republik Indonesia di Mesir tanggal 7 April 1946, yaitu utusan pertama Indonesia adalah Suwandi yang berkunjung ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia kepada Liga Arab karena telah memberi dukungan sampai Republik Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. Kemudian pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri, di mana panitia pusat yang diketuai oleh Haji Agus Salim. Dan yang terakhir, kunjungan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Yang kedua adalah negara India. Latar belakang India memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah karena yang pertama, kesamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Yang kedua, hubungan kedua pemimpin yang erat yaitu antara Insinyur Soekarno dengan Jawaharlal Nehru selaku Perdana Menteri India. Yang ketiga, memiliki kebudayaan yang hampir sama. Yang keempat, mata uang dengan arti yang sama yaitu rupiah dan rupiah berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna uang perak. Peran India dalam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah menggelar konferensi Asia khusus untuk membahas agresi militer dua Belanda. Kemudian, proses Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara India adalah pada tanggal 20 Agustus 1946, Indonesia mengirimkan bantuan kepada India, yaitu berupa pengiriman beras sebanyak 500.000 ton akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Bantuan tersebut kemudian dibalas oleh India dengan cara memberi dukungan penuh dan aktif terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia. Tentu hal itu terjadi setelah India mengumumkan kedaulatan pada 15 Agustus 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Negara yang ketiga adalah Australia. Latar belakang Australia memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah hubungan itu terjadi karena perserikatan buruh dari kedua negara dan hubungan tersebut sangat erat. Oleh sebab itu, negara Australia menjadi wali tatkala perundingan pasca agresi militer Belanda atas Indonesia. Kemudian, peran Australia dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah pada 20 September 1945, seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas semua kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda.
Kemudian bentuk dukungan Australia untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah dalam KTN atau Komisi Tiga Negara untuk mengakhiri konflik senjata dengan Belanda yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia dalam KBM tahun 1949. Lalu proses Indonesia mendapatkan dukungan dari negara Australia adalah berawal dari hubungan Indonesia dengan Australia yang terjalin lewat korespondensi Serikat Pekerja Perkapalan sejak Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Upaya-upaya yang dilakukan Australia yaitu yang pertama Black Armada, yaitu pemboikotan kapal-kapal Belanda yang memuat senjata ke Indonesia tanggal 24 September 1945. Ketika agresi militer pertama, Australia dan India mengajukan resolusi 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB yang intinya memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia. Kemudian negara yang keempat adalah negara Vatikan. Latar belakang negara Vatikan memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah dirangkum dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek agama, tentang permasalahan negara pada Vatikan sebagai pusat gereja Katolik dunia turut campur di dalam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian aspek sosial, rakyat Indonesia sudah tidak bisa menerima Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, aspek politik. Secara politik, Vatikan mendukung Indonesia karena adanya rencana agresi militer. Kemudian, peran Australia dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, pembukaan misi diplomatik Vatikan pada tahun 1947 di Jakarta pada tingkat apostolik delegate. Kemudian Vatikan mengakui kontribusi Indonesia dalam usahanya menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai forum internasional. Dan yang terakhir, Vatikan ikut berupaya memelihara kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Dan yang kelima adalah PBB. Latar belakang PBB memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah yaitu ingin mewujudkan perdamaian. Kemudian peran PBB dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama membantu Indonesia mengusir Jepang, yang kedua mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, yang ketiga mengembangkan senjata kepada pasukan Indonesia. Kemudian proses Indonesia mendapatkan dukungan dari PBB adalah pada tanggal 1 Agustus, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Kemudian tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian pemusuhan. Kemudian diadakan KTN demi terlaksananya perundingan Renville. Setelah itu dibentuk lagi UNCI untuk mengganti KTN karena dianggap gagal. Indonesia menempatkan perwakilannya di PBB untuk mendapatkan dukungan internasional. Kemudian Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Baiklah, sekian video pemaparan dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.